1451. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu ditampar tanpa alasan. Mata Yonas menjadi dingin dengan cepat mengambil keputusan. Dia marah pada awalnya, dengan tingkah Fiona yang begitu mengedihkan hatinya semakin sakit. Selain itu, dia ingin mengambil posisi Yuda sebagai pewaris keluarga. Jika dia membiarkan Rizka menindas wanitanya seperti itu dan tidak melakukan apapun, dia akan kehilangan muka sepenuhnya. Dia tidak punya hak untuk melawan Yuda setelah itu. Rizka, karena kamu masih muda dan naif, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu terus meminta maaf kepada Vivi, maka aku akan melupakan ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan kepada keluargaku, kata Yonas dingin. Meski sudah setuju untuk membantu Fiona, Rizka tetaplah sepupunya. Tidak mungkin dia bisa berbuat sebanyak itu pada Rizka. Jadi dia memutuskan untuk mundur selangkah selama Rizka bersedia meminta maaf dan menyelamatkannya dari rasa malu. Dia bisa membiarkan masalah ini berakhir. Itu sebanyak yang dia izinkan. Tidak mungkin Yonas wanita ini bukan orang baik. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Rizka berkata dengan tegas, suaranya sangat jelas dan dia tidak memberikan ruang untuk perselisihan. Baiklah, kamu yang memintanya ya, karena kamu keras kepala, maka jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Yonas sangat marah. Setelah itu dia tidak menahan diri sejenak pun. Sambil mengelengkan tamparan kejam ke wajah Rizka mencoba mencari keadilan bagi Fiona. Tuhan, aku tidak bisa. Yohanes pun terkejut. Dia buru-buru mengerak untuk memblokir tamparan Yonas. John, apakah kamu berencana bawa aku sekarang? Yonas sangat marah. Dia sudah kehilangan seluruh kesadarannya. Saya tidak ada niatan melakukan itu, Tuhan. Saya merasa dari situ bermasalah. Terus, dipikirkan, kata John buru-buru. Dengan sebelah usia dan pengalamannya, dia dapat melihat bahwa Fiona dengan sengaja mencoba menimbulkan masalah seperti yang dilakukan tadi. Setelah itu dia menasihati Yonas lagi, tapi Yonas mengelak dia sebelum dia bisa melanjutkannya. John, hentikan ngomong kesungguh. Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Jika tidak, maka aku akan memotongmu terlebih dahulu, kata Yonas dengan marah. Dia sangat marah saat itu. Tidak mungkin dia bisa mempercayai nasihat John. Tuan, saya tidak bisa mengalah, kata John keras kepala. Baiklah, kamu yang memintanya ya. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia sangat marah sehingga matanya memerah. Rizka adalah sepupunya. Dia khawatir dia akan dihukum oleh kakeknya setelah kejadian itu. Jadi paling-paling dia akan diberi sedikit pelajaran pada Rizka dan dia tidak akan berbuat banyak. Rizka memang harus berbeda. Posisi dia jauh di bawahnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Rizka, tetapi bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa pada John. Tepat setelah itu dia tidak ragu sama sekali saat dia menyerang ke depan dengan kekuatan dan menyerang tepat di dada John. Dan 2252, tidak baik, merasakan serangan hebat yang datang dari Yonas, hati John lebih jelas. Dengan siapa Yonas, tidak mungkin dia bisa menyerang atau melawan Yonas. Lalu Rizka ada di belakangnya. Dia khawatir Yonas akan melukai Rizka, sehingga ia tidak berani menghindari serangan tersebut. Jadi ia bisa melakukan hanya berdiri di sana dan mengumpulkan kekuatannya ke dadanya, membiarkan serangan Yonas menimpannya. Dan setelah mentorkan yang hebat, serangan Yonas jatuh tepat dada John. Tentu setelah mendengar serangan itu, dia rasakan datang kepercayaan badannya. Yaitu, dia merasakan darah mengalir dan dari saat dia mundur beberapa langkah sebelum dia menenangkan diri. Untungnya, dia jauh lebih kuat daripada Yonas dan dia mengumpulkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Serangan Yonas tidak memberikan bahaya apapun padanya. Lalu tidak berdiri seberapa kuat dirinya, dia tetap terlihat dari daging dan darah. Jika Yonas terus menyerang beberapa kali, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. John, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu kuat? Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa kamu lakukan.
Ambil ini, Yulas berteriak frustasi, setelah itu dia mengenai ujung lagi. Berhenti, Tarik tidak tahan lagi saat Yulas semakin melewati batas, dia segera melangkah maju. Gembira, halo, wanita di sebelah Anda tidak. Itu sangat mencurigakan. Dia terus berusaha mencampuri hubungan Anda dengan Rizka. Anda tidak boleh tertipu, kata Tarik terus. Meskipun dia tidak terlalu melukai Yulas tetaplah salah satu anggota keluarga Bumbelar. Dengan hubungan dengan yang gembira. Tari tentu tidak ingin ada konflik internal antara Yulas dan Rizka. Dari Tari mengucapkan beberapa nasihat, mencoba membangunkan Yulas. Sial, kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu pikir kamu bisa mendidikku? Yulas sangat marah. Pada saat itu dia sudah benar-benar kehilangan kesabaran dan akal sehatnya. Selain itu dia selalu menjadi pria yang sombong dan narsis. Dia tidak pernah peduli dengan sosok kecil seperti Gilan yang berada di bawah perlindungan keluarga Gular, apalagi Tari. Saat itu Tari sedang menghina Viola seperti hanya Rizka. Tidak mungkin dia bisa menerimanya. Setelah itu dia menghentikan selalu terhadap Joe. Dia mengarahkan seluruh kemarahannya pada Tari dengan menjadikan pembelaan tangannya. Dia pun menampar wajah Tari dengan keras. Wah, Tari tidak pernah mengelakkan bahwa dia akan mendapat tamparan sebagai imbalan atas nasihat baiknya. Itu membuatnya benar-benar lelah. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sama sekali sebelum wajahnya ditampar oleh Yulas dan langsung dijatuhkan ke tanah. Ada sensasi terbakar di sekitar wajahnya dan sedikit darah mengalir keluar dari mulutnya. Tari, kamu baik-baik saja kan? Rizka tidak pernah mengelakkan Yulas akan mengarahkan kemarahannya pada Tari juga. Dia sangat terkejut saat dia bergegas membantu Tari berdiri. Setelah itu dia sangat marah saat melihat darah keluar dari bibir Tari. Dia pun segera mengelotaki Yulas, berkata dengan marah, Yulas, kamu melewati batas di sini. Tari memberi nasihat karena kebaikan hatinya. Mengabaikannya adalah satu hal, tapi kenapa kamu memukulnya? Bulan ini bulan 153. Emangnya kenapa kalau aku memukulnya? Siapa yang menginginkan mempermalukan Vivi seperti itu? Dia sendiri yang memintanya. Yulas mencibir sambil berkata, kamu tidak punya harapan. Aku akan pastikan untuk memberitahukan hal ini kepada lebih tua ketika kita kembali. Apakah meminta dia menghukumnya dengan berat? Rizka sangat marah. Yulas adalah sepupunya dan Jung bersamanya. Jadi tidak mungkin Yulas bisa melakukan apapun padanya. Namun dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Yulas. Namun dia tahu bahwa Arthur selalu menjadi orang yang sangat adil. Jika dia melaporkan masalah ini kepada Arthur tidak akan membiarkan Yulas begitu saja. Lakukan apapun yang kamu mau. Dia adalah orang lawan yang tidak berguna. Tidak ada yang paling lebih khawatirkan. Yulas menurut sama sekali tidak coba dengan ancaman Rizka. Dia tahu betul bahwa jika dia menyakiti Rizka, Arthur mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun Tari berbeda, dia adalah orang luar dan juga seorang wanita tanpa sesuatu yang luar biasa untuk dibicarakan. Biarpun Arthur mengetahuinya, dia hanya akan dimarahi sedikit, tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Jadi dia tidak takut sama sekali. Tuan, kalian terlalu bodoh. Jung penderan saat melihat pemandangan itu, dia memasang ekspresi unik di wajahnya. Ina melihat matahari sebelumnya, jadi dia sangat tidak senang melihat Yulas memiliki pacar Iwan di depannya. Dan Yulas adalah pewaris kebelat wanita tersebut, dia tidak punya cara melakukan apapun pada Yulas demi Tari. Namun bila hubungan Iwan dengan keluarga Bumbelar, Agus dan Arthur tidak akan membiarkan Yulas dengan mudah jika mereka mengetahuinya. Dia merasakan terlalu besar dengan Rizka. Dia berencana melaporkan masalah ini kepada Agus dan Arthur ketika mereka kembali, meminta Agus dan Arthur untuk memberi pelajaran pada Yulas dengan benar. Itu juga merupakan keadilan bagi Iwan dan Tari. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Iwan. Ini bagus. Fiona sangat senang melihat Rizka dan Jung begitu marah. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tugas Loli Medina adalah menemukan cara untuk memutuskan hubungan antara Yulas dan keturunan langsung keluarga Bumbelar. Saat dia memaksakan masalah ini, Yulas dan Rizka sudah saling berkonflik, bahkan Tari pun terlibat dalam hal ini. Semakin banyak masalah meledak, semakin banyak kekacauan yang terjadi. Itu sempurna untuknya. Jelas sekali betapa bahagianya Fiona.
Jauh, Rizka, jika kamu melakukan soal itu, apakah mengingat apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah memastikan kamu membayarnya lain waktu? Kata Yana sendiri. Dia sudah melampiaskan rasa frustasinya dari dia mulai tenang. Bagaimanapun juga, Rizka adalah sebetulnya. Jika dia menyakiti Rizka, dia akan dihukum oleh Arthur setelah kejadian itu. Itu bukanlah hal yang cerdas untuk dilakukan. Selain itu, Fiona terlihat cukup senang sehingga puas dengan hasilnya. Jadi dia memutuskan untuk membatalkan masalah ini. Teman-teman, bawa tahu pergi. Setelah Yunus kembali tenang yang memerintahkan kedua ahli dari keluarga Duluran. Apa? Saat dikatakan itu seperti bom yang meledak yang mengejutkan semua orang di sana. Dan bulan ini 254. Tuan, gimana dengan telur keluarga? Bukankah tidak pantas jika kita menangkap pacarnya? Kedua ahli itu berkata setelah mereka mendengarnya. Apa yang tidak pantas tentang itu? Jangan khawatir, aku hanya mengundang-undang sekali sebagai bahkan begitu ia menyerahkan saham Mustika Ratu, apakah Yulan mengembalikan dengan saling dengan selamat? Kata Yolas dengan tenang. Tujuannya datang kali ini adalah untuk mengambil saham Mustika Ratu. Karena Iwan tidak ada di sana, dia berencana meminta taring dari Iwan untuk menyerahkannya secara diam-diam. Mengenai kehadiran Diska di sana, masalahnya menjadi jauh lebih besar. Jika Diska menemui Arthur untuk mengungkapnya, sesuatu mungkin bisa terjadi pada rencananya untuk mengambil saham Mustika Ratu. Itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan terjadi. Jadi Iles memutuskan untuk melanjutkannya berencana membawa paksa Tari pergi dan mengurungnya di salah satu villa pribadinya. Tari adalah pacar Iwan. Dengan Tari di tangannya, Iwan akan memberikan sebagian kepadanya. Selain itu, hubungan Rizka dengan Iwan dan Tari juga spesial. Jika dia menangkap Tari, Rizka akan terjebak dalam posisi sulit. Iwan mungkin tidak akan berani membebaskan pada Arthur. Itu adalah rencana yang sempurna. Tetapi, Pak Ahli masih ragu-ragu. Keduanya tahu kalau Iwan sangat dekat dengan keluarga. Jika mereka menangkap wanita Iwan dan Arthur mengetahuinya, akibatnya akan menjadi bencana. Yonas adalah putra dari keturunan langsung kedua dan cucu Arthur. Tentu saja tidak mungkin Yonas takut akan hukuman apapun. Namun keduanya berbeda. Mereka hanyalah murid tambahan. Jika Arthur memutuskan untuk menghukum orang, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, ini perintahku. Kalian berdua agak perlu mengikutinya. Jika terjadi sesuatu, apakah bertanggung jawab penuh, kata Yonas sendiri. Ya, kedua hari itu terpaksa menerimanya, karena Yonas sudah mengambil keputusan. Penjaga berada di bawah baris keturunan langsung kedua, tentu saja tidak mungkin mereka berani mengetahui perintah dari Yonas. Tepat setelah itu mereka berdua mulai berjalan menuju Tari. Yonas, kamu melewati batas di sini. Apakah telepon ayahku dan kakekmu sekarang juga dan memberitahu mereka apa yang telah kamu lakukan? Rizka sangat marah. Dia mengalahkan pencarian dan bersiap menelepon Amos dan Arthur. Tari yang Yonas nasihat yang tulus, tapi Yonas berhasil dengan menampar Tari dan bahkan mencoba menangkap Tari. Itu terlalu berlebihan. Dia perlu melaporkan perbuatan jahat Yonas kepada Arthur agar Arthur menghukum Yonas. Rizka, jangan coba-coba. Aku memperingatkan kamu ya. Jika kamu berani melaporkan hal ini kepada kakekku, maka boleh salahkan aku jika terjadi sesuatu pada Tari karena ya. Kata Yonas sendiri, ancaman dalam suaranya sangat jelas terlihat. Dan berani 255. Kamu saat itu dikatakan wajah Rizka memerahkan marah. Karena juga berhenti menggunakan ponselnya. Dia tahu betul bahwa Yonas praktis tersihir pada saat itu dan sudah kehilangan rasionalitasnya. Jika dia menelpon Arthur pada saat itu dan itu membuat Yonas marah, Yonas mungkin akan melakukan sesuatu yang menyakiti Tari. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Tiba-tiba dia terjebak dalam posisi sulit karena mengkhawatirkan keselamatan Tari. Dia tidak tahu harus membuat apa. Tuan, anak ini bisa melakukan itu. Melihat itu, John tidak bisa lagi menahan diri saat dia melakukan maju untuk melindungi Tari. John, aku mau peringat kamu. Pergilah sekarang juga kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Wilna sangat marah karena John terus-menerus berusaha merusak rencananya. Dia pun memiliki api di matanya saat itu berkilauan mematikan. Tidak, saya tidak akan menyerah, Tuan. Tuan Busnadi telah banyak membantu keluarga kita di masa lalu. Bagaimana Anda bisa memberhasil dengan melarang pacarnya? Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan itu. Jun berkata dengan nada tegas dalam suaranya.
Tidak hanya melelahkan Aiska sebenarnya, ia bahkan memberikan tim berharga itu. Dia tidak membantu tari ketika Julius melempar tari, tapi dia tidak bisa hanya melihat Julius membawa tari tinggi. Dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi ia jika itu terjadi. Berarti kamu yang mencintai ia, kamu tidak bisa mengalahkan kesukaan. Kemarahan Julius tidak bisa diredakan. Setelah itu dia tiba-tiba mengelar ke depan dengan cepat melalui LNDC Point menikung dengan kekuatan yang dahsyat. Tuan Anda, ekspresi dia yang berubah drastis. LNDC Point praktis merupakan sumber kehidupan semua praktis bela diri. Cedera yang sudah sangat parah, cedera berat bisa melumpuhkan seseorang, maka bisa berakibat fatal. Dia tidak pernah menyangka, dia merasakan ledakan. LNDC Point dan menjadi bagian begitu kejam. Soal itu mereka terlalu dekat dan satu sama lain, sehingga dia tidak waspada sama sekali. Pada saat dia bisa bereaksi, sudah terlambat untuk menghindarinya. Mengenai situasi yang begitu mendesak, dia hampir tidak mampu melindungi si Poya saat dia mencoba menghentikan serangan Julius. Tepat setelah itu terdengar ledakan keras saat Julius menerapkan serangannya tepat di LNDC Point milik Joel. Dipukul seperti itu menyebabkan Joel langsung mengeluarkan seteguk darah. Dia pun terbuyung dengan beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Untungnya dia berhasil melumpuhkan lawan dia untuk melindungi dirinya sendiri di saat-saat terakhir, dan Julius membantu melumpuhkannya. Namun lukanya masih cukup parah, dia pun jatuh ke tanah, bahkan tidak bisa bernafas dengan benar. Bahkan Stungi memanfaatkan kesempatan tersebut, Julius memerintahkan kedua hal tersebut. Dua para ahli melakukan hal itu ketika mereka berusaha meraih tali. Tidak! Hati Tali menjawab saat melihatnya. Meskipun dia adalah seorang praktisi bela diri, Tali lemah, dia bakal tidak berada di tahap alam argana. Tidak mungkin dia bisa melandingi dua ahli dari keluarga dunia. Anda pengen sekali dia ingin membantu Tali lawan para ahli seperti yang dilakukan John, tapi ialah semua hentikannya. Dia tahu bahwa kedua ahli itu tidak akan berani untuk tidak menghormati Rizka. Jadi dia mengeluarkan talang dan segera menghentikan Rizka membantu Tali. Terserah. Ekspresi Rizka berubah, dia hanya bisa menatap saat Pak Ali mengangkat tali, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berhenti, siapa yang berani membuat masalah di sini? Pada saat itu, situasinya tiba-tiba berubah ketika teriakan dirikan belar. Tepat setelah itu, Iwan masuk bersama Chandra. Bab 2356. Dia bereaksi secara cepat ketika dia melihat kedua ahli itu bersiap untuk mengangkat tali. Dia pun melangkah maju dan segera menggunakan teknik kelas beli peningkat ultimate miliknya. Itu langkah hantu. Dia menyalakan daya di belakang saat dia dengan cepat meluncur di depan tali untuk melindunginya. Tepat setelah itu dia tidak ragu sama sekali untuk menyerang dengan kedua tangannya. Menyerang para ahli dari keluarga Bumelang dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan 20 serangan yang bergerak arah dengan serangan kedua ahli itu. Meskipun Iwan bisa menjadi sangat kuat, Iwan tidak mengambil pembicaraan ini kali ini. Kaliannya sebenarnya tidak terlalu tinggi dan hanya berada di tahap puncak alam Augana. Kedua ahli itu jauh lebih kuat daripada Iwan, dan sejati mereka sebelumnya mengalahkan serangan Iwan dan sisa demi menahan beda Iwan. Iwan bukan dirinya baru tergulung beberapa langkah sebelum dia melarikan diri. Tentu saja dia membawa perlindungan Kaisa. Jadi kedua ahli itu berhasil memaksa mereka tidak menyakitinya. Iwan, kenapa kamu ada di sini? Tali dan Rizka sama-sama terkejut saat melihat Iwan tiba-tiba muncul, menghalangi kedua ahli itu tepat pada waktunya. Masuk menyuruhku datang, kata Iwan singkat. Masuk berasal dari dunia bawah, dia adalah sekolah yang cerdas dan dia juga sangat berpengalaman. Saat Julius memaksa masuk ke Mustikara Group, Masuk sudah tahu bahwa Julius tidak punya niat baik, jadi dia segera menelepon Iwan dan melaporkan situasinya kepada Iwan. Setelah dia mengetahuinya, Iwan pun buru-buru membawa canggung dari keluarga Salim. Dia baru sadar tindak. Jadi begitu, Tang dan Rizka menambah sesuatu, mereka pun menghela nafas lega. Mereka tahu betapa cakapnya Iwan. Iwan tidak hanya kuat, tetapi Iwan juga memiliki banyak kata. Sebenarnya, apapun kesulitan atau masalah yang mereka hadapi, Iwan dapat dengan mengatasinya, seolah-olah Iwan bisa melakukan apa saja. Penampilan hebat Iwan membekas dalam benak mereka. Bila Iwan yang berhasil tiba, mereka berdua tiba-tiba menjadi percaya diri dan santai.
Tari, apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang mengepungmu? Ekspresi Iwan berubah drastis saat dia menoleh. Dari separuh wajah Tari bengkak. Bahkan ada sidik jari di sana dan jelas menunjukkan bahwa Tari ditampar. Tiba-tiba, Iwan menjadi sangat marah. Dia terbuyung dan kemarahan mulai keluar dari tubuhnya. Tari memandang ke arah Yonas. Tidak mungkin Iwan tidak tahu bahwa Yonas yang melakukannya dari ekspresinya. Yonas, itu kamu. Kuasa kamu ingin mati ya? Iwan tidak bisa menahan amarahnya. Matanya pun memerah. Tari adalah pacarnya dan kelemahan terbesarnya. Fakta bahwa Yonas dari titik Tari sangat melewati batas di kepala Iwan. Tiba-tiba Iwan ingin meringgas dan membunuh Yonas segera. Dia ingin mencari-cari ke Yonas. Namun dia baru-baru sangat tiba, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Selain itu, hubungannya dengan keluarga Gumlar bukanlah hubungan biasa. Jadi Iwan menahan amarah dan dia membunuhnya saat dia bertanya pada Tari, apa yang sebenarnya terjadi? Dan dari 1957, begini, dia ingin membeli 30% saham kita dengan harga 300 juta. Jelas Tari sebelum menjelaskan secara singkat semua yang terjadi. Dia sudah melewati batas. Iwan sangat marah setelah mendengar penjelasan Tari. Yonas tidak hanya menggunakan cara tercela untuk mencoba mengambil paksa saham Mustika Ratu. Dia bahkan melempar Tari. Itu keterlaluan. Jelas sekali betapa marahnya Iwan saat itu. Di sisi lain, sejak Iwan muncul, Yonas berhasil melawan Liska. Kedua ahli dari keluarga Gumlar juga berhenti mengejar Tari. Mereka kembali ke sisi Yonas. Iwan, kamu datang di waktu yang tepat. Ini uang terbaik 300 juta. Itu harga saham Mustika Ratu. Setelah kamu menggunakan sahammu kepadaku, aku akan melupakan hal ini. Sangat terjadi. Kalau tidak jangan salahkan padaku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Kata Yonas dengan dia. Saat dia mengatakan itu, Yonas mengeluarkan uang tunai dan melemparkan ke Iwan soalnya dia sedang memberikan uang kepada seorang petugas. Ancaman dalam suaranya terlihat jelas. Selain itu dia bahkan menginstruksikan kedua ahli tersebut untuk menangkap Tari untuk memaksa Iwan mengenakan saham Mustika Ratu. Namun Iwan sudah ada di sana. Dia tidak perlu melakukan apapun pada Tari lagi. Saya tidak menjualnya. Iwan menginjak dengan dingin. Kamu tidak menjualnya? Apakah aku mendengar sesuatu? Dia sebentar celah. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tadinya berpikir bahwa Iwan membutuhkan keluarga Gumlar untuk bertahan hidup, dan dia mengembalikan dari penuh atas Iwan. Dan dia tidak pernah mengelak. Iwan akan menolak permintaannya. Iwan bahkan melakukannya dengan sangat cepat. Itu membuatnya benar-benar lelah. Iwan, sebaiknya kamu memikirkannya. Fakta bahwa kamu berhasil mencapai begitu banyak adalah berkat kelebihan dan bantuan keluarga Gumlar. Jika kamu tidak menggerakkan saham Mustika Ratu, maka Selatan akan memilih juga. Sudah semua tanpa pengguna keluarga kita. Kamu harus memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Kata Yonas sambil mencibir di wajahnya, mencoba melancar Iwan dan memaksa Iwan untuk mendengarkan. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosong Yonas? Aku akan memberimu satu kesempatan karena kamu soal keluarga dia. Selama kamu mengatakan lalu meminta maaf kepada Tari, mengatakan pulang-pulangnya, aku akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan kibit. Jika tidak, apakah lalu kamu akan lalu akibatnya? Iwan berkata dengan dia tidak akan mematikan di matanya. Bahkan pada saat itu dia tidak mengenal Yonas karena keluarga dia. Keluarga Gumlar banyak membantunya sebelumnya. Secara khusus, Atom membantunya melawan Selatan selama kampanye penjualan dunia sama. Itu adalah sesuatu yang tidak ia lupakan. Yonas pada akhirnya adalah seorang keluarga Gumlar dan bahkan merupakan pewaris dari keturunan kedua. Jika keadaan menjadi terlalu besar, mungkin saja hubungannya dengan keluarga Gumlar bisa hancur. Mereka bisa menjadi musuh. Itu bukanlah sesuatu yang ingin Iwan lihat. Namun Yonas menempatkan Tari itu terlalu melewati batas. Dia tidak bisa hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi. Pada akhirnya Iwan memberi Yonas kesempatan untuk meminta maaf bagi Arthur keluarga Gumlar. Itu sudah merupakan tindakan belas kasihan yang sangat besar. Tentu saja jika Yonas tidak menerimanya, maka dia tidak bisa disalahkan. Bab dari 1998. Apa? Kami ingin aku meminta maaf? Iwan, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kau pikir kamu dan Tari siapa yang minta aku minta maaf padamu? Yonas tertawa sambil mendengar Iwan dengan sangat menanyakan. Dia tahu bahwa
Iwan adalah seorang udik dari tempat yang tidak berharga seperti kota Jogja. Iwan tidak memiliki koleksi atau keluarga apapun di wilayah selatan. Tidak memiliki dia memikirkan apapun ke utang Iwan. Namun Iwan tidak akan menolak permintaannya untuk membeli saham Mustika Ratu, tetapi bahkan memintanya untuk meminta maaf kepada tali karyawan yang patah. Itu terlalu tidak masuk akal. Dia tidak tahu dari mana Iwan mendapatkan keberanian untuk bertindak seperti ini di depannya. Miras, aku sudah memberimu kesempatan ya, karena kamu tidak akan menghargainya. Jangan salahkan aku, Iwan berkata dengan dingin. Setelah itu dia tidak membawa waktu lagi untuk mengerang Miras dengan kejam. Apa yang kamu inginkan? Miras terkejut dengan tatapan mata. Iwan memastikan dia merasa tidak nyaman. Sebenarnya saja aku akan mematakan tangan manapun yang kamu gunakan untuk melempar tali sebelumnya untuk mendapatkan keadilan baginya. Iwan berkata dengan dia, dirinya suaranya membuat semua orang bergidik. Kamu akan melakukan itu? Lelucon yang luar biasa. Jonas tampak seperti baru saja mendengar lelucon terhebat di dunia. Dia pun segera mulai tertawa terbahak-bahak. Iwan, aku tidak keberatan memberitahu hal ini. Tapi kedua orang di sebelahku berada di tahap puncak alam Anggana. Mereka bukan anak nakal sepertimu yang bisa kamu kalangi, karena kamu ingin membuat dirimu terlihat buruk. Apakah lakukannya mengabulkan keinginanmu? Ucap dia sambil menunjuk kedua hari itu. Dia memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Meskipun Jonas tidak tahu seberapa kuat Iwan pernah melawan Rory sebelumnya dalam upaya penjara grup Nirvana. Pada saat itu, banyak dari mereka yang melihat bahwa Iwan paling banget berada di tahap menoleh atau tahap akhir alam Augana. Kali ini dia dengan sengaja membawa dua ahli tahap puncak alam Augana untuk memastikan bahwa dia akan mampu membelok Iwan kembali dan mendapatkan saham Mustika Ratu. Mereka jauh lebih kuat daripada Iwan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, mereka akan bisa menyingkirkan Iwan dengan mudah. Namun, bukan hanya Iwan menolak melakukan permintaannya, Iwan bahkan mengancam akan melumpuhkan salah satu lawannya. Bukankah itu hanya membicara? Beri air pelajaran untukku dan bukan pada tempatnya. Jonas dengan dia yang terbersihkan kedua air itu. Ya, kedua air tersebut melihat bahwa Iwan berencana mengerangi Jonas. Jadi mereka tidak ragu untuk melakukan maju dan menghentikannya. Iwan, apakah memberimu satu kesempatan terakhir? Soal kamu menerima uang tunai dan memberiku usahanya, aku akan menghentikan semuanya di sini. Kalau tidak, akan kutunjukkan betapa menyakitkannya melawanku hari ini. Melihat Iwan dikelilingi, Jonas terkala dingin saat dia berbicara. Mula sekali dia masih menginginkan saham Mustika Ratu. Itulah motivasi utamanya. Bocah, apakah kamu mendengar apa yang gue katakan? Kamu harus mendengarkannya saja agar kamu tidak merasakan semua rasa sakit, kata Lama dan Sule. Bab 2259. Ya, karena kalian berdua berada di depan keluarga bunda, aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika kalian berdua tahu apa yang baik untukmu, maka berdua. Jika tidak, aku akan memastikannya. Kalian berdua tidak akan membiarkan tempat ini berdiri hari ini. Iwan dengan dia memperlihatkan ketika berhadapan dengan Lalu dan Sule menghentikannya. Bocah, kamu sungguh sombong. Kemudian sama-sama marah karenanya. Sule, jangan membawa Tuhan ini bersamanya. Sebelah tangannya dia dan suruh dia mengalahkan saham itu. Berhentilah membawa waktuku yang berharga. Kata Jonas tidak sabar. Ya, keduanya pun mengakui perintah tersebut. Kemudian dia kata tak tahu beriman membuat mereka berdua marah. Jadi mereka tidak menunda sedetik pun untuk mereka mengulurkan tangan dengan cepat bergerak dengan kekuatan luar biasa. Kalian selama tidak penting coba menyakitiku, kamu tidak tahu tempatmu. Iwan menjurus, karena Lalu dan Sule tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Iwan tidak pengen menahan diri. Tepat setelah itu dia melakukan maju dan meninju dengan kedua tangannya menghadapi serangan Lalu dan Sule dengan energi yang sangat kuat. Nah, kamu ingin mati ya? Lalu dan Sule memiliki kilatan tajam di mata mereka. Karena Iwan masih sangat muda, mereka sama sekali tidak memikirkan Iwan. Terlebih lagi Iwan baru saja bertukar selarang dengan mereka untuk mengeluarkan tali. Dia dipaksa kembali oleh mereka. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan Iwan jauh di bawah mereka dan bahwa dia tidak akan menandingi mereka. Lalu Iwan masih berani menghadapi mereka secara langsung meski mengetahui hal ini. Bukankah itu tindakan begini? Kamu tidak tahu tempatmu ya? Jonas memiliki senyuman dingin di wajahnya saat dia memandang Iwan seperti sedang melihat tanah.
Dia merasakan hal yang sama dengan kedua ahli itu. Dia tidak berpikir bahwa Iwan akan menjadi tandingan mereka, dan tidak berpikir bahwa dia akan mampu menghadapi mereka berdua. Keduanya tidak mungkin suatu kali. Jika tidak ada kejutan, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan Iwan begitu saja mereka mendarat. Tidak ada kemungkinan lain. Namun bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, sesuatu terjadi pada saat berikutnya yang mengejutkan dia. Ron dan Sue. Dua bentrokan keras sangat Iwan mendarat tepat di dada Ron dan Sue. Tepat setelah itu keduanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil serangan Iwan, dan sisa kekuatan saat itu tepat mengenai tubuh Iwan. Sendirinya, Iwan melakukan tandingan mereka karena dia terlalu cemburu untuk mengalahkan tari. Dia tidak dapat menunjukkan semua tariannya. Itulah sebabnya Iwan terpaksa mundur. Namun Iwan sudah siap saat itu. Ia dengan cepat membelah sambil menggunakan benda kaisar di dadanya untuk menerima serangan tersebut. Menurut kaliannya, benda kaisar sudah cukup baik untuk bertahan dari serangan tahap sembilan luna. Karena orang dan Sule hanya dari tahap puncak alam Umbrella, mereka bahkan tidak akan mampu menembus pertahanannya apalagi melukai. Mereka bahkan tidak berhasil menembakkannya sama sekali. Pada saat yang sama, Iwan mengambil kesempatan untuk menggunakan double attack. Dia belum mengalami sejati di tahap menengah alam jangan muncul dalam berdamanya. Setelah itu Iwan langsung mengarang dan Sule. Dia lihat yang jahat. Berdua ini dia 160. Itu tidak mungkin. Merasakan energi sejati Iwan yang kuat. Baik Ron maupun Sue terkejut dan saya tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Iwan mampu memblokir serangan bergulang dari mereka berdua meski usianya masih sangat muda. Ya, lebih tidak terduga adalah pernyataan bahwa Iwan masih bisa menyerang bahkan setelah menghabiskan energinya. Itu benar-benar membuat mereka lelah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum diserang oleh Iwan. Tubuh mereka terlempar beberapa meter ke belakang sebelum terhempas ke tanah. Setelah terjatuh, keduanya merasakan sakit yang luar biasa di dada mereka. Tidak bisa menahan diri saat mereka memuntahkan darah dan terjatuh ke tanah dengan ekspresi sedih. Dan sekali mereka menderita luka dalam yang cukup parah dan untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bertaruh. Keduanya kalah. Berdua yang memiliki, dia tak coba melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa mempercayai penglihatannya. Mereka tidak Ron dan Sue sama-sama kuat. Milik generasi kedua terlalu luar, dan mereka akan dengan mudah mampu melayani pemuda seperti Iwan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua tidak hanya benar melakukan apapun pada Iwan, meski bekerja sama tetapi juga dikalahkan oleh ia dalam satu pukulan. Sungguh sulit dipercaya. Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Jelas sekali dirimu, ambil ini. Setelah berhadapan dengan keduanya, tatapan diri Iwan langsung dari ke Yonas. Setelah itu dia tidak ragu sama sekali saat dia mengarah ke depan dengan kekuatan yang sangat besar, beliau tepat ke arah Yonas. Tidak, ketika Yonas bunyi dari keterkejutannya, dia penuh ketakutan. Meskipun dia bukan orang yang lemah yang sudah berada di tahap menengah alam Umbrella, maka Ron dan Sule yang berada di tahap puncak alam Umbrella bukanlah kandidat Iwan. Tidak mungkin jelas bisa melalui Iwan. Dia tidak berani harus sejenak saat dia mundur dengan cepat berusaha menghindari serangan Iwan. Namun Iwan jauh lebih baik daripada dirinya dalam hal skill, kecepatan dan berbagai aspek lainnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, serangan Iwan tetap tinggal berlalu padanya, mengarah padanya dan semakin dekat dengannya. Apakah lawannya? Dengan situasi yang desak tersebut, Yonas tidak punya pilihan lain selain menghadapinya langsung. Dia harus tidak berhasil melancarkan serangan cepat ke Iwan. Iwan mencoba lalu kelas energi spiritual Iwan mengambil serangan dan pertahanan Yonas mengunci salah yang menghantam dadanya. Yonas sedang memiliki pengguna kaisar seperti yang dimiliki Iwan. Dengan pukulan berat itu, dia kurang terlempar kembali terbantu dinding belakangnya sebelum dia terjatuh ke tanah. Setelah itu dia memuntahkan seteguk darah setibanya dia atau 3 tulang bersekolah patah dan dia menderita beberapa luka dalam. Mungkin ya, dia hanya mencoba memberinya pelajaran dekat yang lebih luar. Iwan tidak berencana membunuhnya sama sekali. Kalau tidak, Yonas tidak akan menderita luka dalam setelah menerima pukulan dari Iwan.